Selamat sore saudara pendengar di mana saja Anda berada. Medan sore ini kami hadirkan dialog kentongan, dialog tanggap bencana. Sore hari ini kami akan perbincangkan seputar membangun jiwa kesiapsiagaan di masyarakat bersama dua narasumber kami yang sudah hadir di Studio Pro 1 Medan saat ini. Ada Koordinator Taruna Siaga Bencana Tagana Medan, Bapak Syahroni Nasution, dan Ketua Yayasan Gerakan Peduli Sungai GPS, dan beliau ini juga merupakan inisiator Sanggar Literasi Tembung. Ada Bang Lutfi Hakim Fauzi. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Lutfi dan juga Pak Syahroni. Waalaikumsalam, selamat sore. Kabar sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Lutfi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Kak. Alhamdulillah. Iya. Dalam dialog kentongan tanggap bencana sore hari ini hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam dialog kentongan sore ini. Silakan Anda yang ingin bertanya ataupun menanggapi seputar pembahasan sore ini mengenai membangun jiwa kesiapsiagaan di masyarakat. Anda bisa berpartisipasi lewat line telepon kami di 0818463133 atau dari pesan WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Dialog kentongan tanggap bencana sore hari ini juga kami siarkan secara streaming lewat kanal YouTube resmi kami di Pro 1 Medan. Ya, terkait dengan pembahasan kita sore hari ini Bang Lutfi dan juga Pak Roni ya, ini membangun jiwa kesiapsiagaan di masyarakat. Apa sih kesiapsiagaan itu dan tujuannya apa nih untuk masyarakat kita? Silakan. Oke, mungkin saya dulu menyampaikan bahwasanya dengan topik apa sih kesiapsiagaan itu kan, ya, masyarakat khususnya kan kita harus kenal terlebih dahulu gitu. Apa sih kesiapsiagaan itu kan tidak mungkin kita secara tiba-tiba melakukan kesiapsiagaan tanpa kita tahu. Betul. Nah, secara garis besarnya kesiapsiagaan itu adalah sebuah rangkaian atau serangkaian kegiatan yang memang dilakukan untuk mengantisipasi bencana. Ya. Yang dilakukan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna sehingga kita dapat mengantisipasi bencana itu. Maka kesiapsiagaan itu sangat dibutuhkan. Nah, lalu setelah kita mengetahui, kita kan juga bertanya, apa sih tujuannya gitu? Nah, tujuannya sendiri itu banyak gitu. Ya. Nah, salah satu poin utamanya yaitu meminimalisir bencana. Ancaman bencana ini kan bisa datang kapan saja. Kita tidak tahu dia di jam berapa, di hari apa, di saat kita sedang apa, sehingga bencana ini dapat terjadi secara tiba-tiba. Kita dapat meminimalisir ancamannya itu. Ya. Dan meminimalisir kerentanan di masyarakat, sehingga akibat yang ditimbulkan juga semakin minim, sehingga dengan adanya kesiapsiagaan ini kita bisa meminimalisir lah ancaman-ancaman bencana itu. Mungkin seperti itu sih Kak. Baik, dari Bang Lutfi ya, dari Pak Roni, apa sih Pak kesiapsiagaan yang semestinya dilakukan oleh masyarakat kita? Mengingatkan kita ini memang berada di Indonesia adalah wilayah yang rentan sekali dengan yang namanya bencana alam begitu Pak. Silakan Pak Roni. Ya, terima kasih. Siap siaga ya, kesiapsiagaan artinya dasarnya itu ya siap siaga. Mungkin dari kata ini semua orang paham, kita siap dan bersiaga gitu. Tapi di dalamnya kita harus melaksanakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi antisipasi apa dia ancamannya, bencananya. Nah, jadi ya mesti tahu kita ancamannya itu apa gitu. Ya melalui pengorganisasian, artinya nggak bisa juga sendirian ya kan. Kalau sendirian berarti kita sendiri gitu. Tidak buat keluarga dan orang lain. Nah, melalui langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna gitu. Seperti itulah, jadi singkatnya itu mensiapsiagakan ya. Mensiapsiagakan. Ya, gitu. Baik, artinya memang seperti yang disampaikan Bang Lutfi tadi, kita kan nggak tahu nih ya kapan bencana itu datang, begitu ya. Bisa saja datangnya secara tiba-tiba tanpa ada persiapan, karena kan kita masyarakat
Indonesia ini juga mungkin kurang edukasi ataupun mungkin kurang sosialisasi begitu ya, dengan adanya tanggap bencana yang seperti apa yang harus disadari masyarakat saat ini. Betul. Begitu ya. Ya. Membangun jiwa kesiapsiagaan ini memang sangat perlu sekali. Jadi Ya. bukan berarti ketika bencana itu datang kita baru sibuk gitu ya Pak ya. betul, benar. Nah, jadi harus ada persiapan Ya. awalnya. Itu apa mungkin langkah-langkah yang perlu dimiliki oleh seorang kita sebagai masyarakat begitu ya, supaya bisa mengantisipasi dengan segala kemungkinan dari bencana alam yang terjadi. Ya, dari saya ya, Ria, langkah-langkahnya itu, jadi dalam kebencanaan ini kita bukan bencananya yang kita sebagai masyarakat, bukan tentang bencananya kapan datang, Ya. tapi kita siap nggak? Nah, itu dia. Nah, itu dia. Ya. Jadi bencana pasti ada. Kapan kita tidak tahu. Yang ada di dalam pemerintah ini pengurangan risiko bencana namanya. Oke, Ya, pengurangan resiko pengurangan bencana risiko ya. bencana, istilah yang sering digunakan. Ya. Artinya kita hanya bisa mengurangi risikonya. Ya, Baik. gitu. Jadi misalnya untuk langkah-langkahnya itu ya awalnya di tahap sebelum terjadi bencana itu atau pra bencana ya namanya ya, dalam 3 tahap kebencanaan itu. Ya, memberikan ilmu pengetahuan, ya, terus itu rencana dan persiapan alat dan juga pembenahan ya, baik itu mungkin infrastruktur atau misalnya ancamannya gempa, maka infrastruktur bangunan itu mesti dikuatkan misalnya, atau mungkin dibangun ulang dengan struktur-struktur tahan gempa. Kira-kira seperti itulah langkah-langkah yang dilakukan. Iya, baik. Artinya ada pra-antisipasi dalam Ya, bencana ya betul, Pak ya. ya. Baik. Dari Bang Lutfi, apa mungkin langkah-langkah yang perlu disadari masyarakat kita nih Bang untuk menghadapi bencana? Langkah-langkahnya mungkin saya bagi 2 dulu ya. Yang pertama itu kita bicara upaya. Ketika kita sudah mengetahui definisi dari kesiapsiagaan, kita akan bicara tentang upaya. Upaya apa sih yang bisa kita lakukan? Gitu. Nah, yang pertama itu salah satunya adalah kita harus dapat memahami bahaya yang ada di sekitar. Contoh, kita masyarakat yang tinggal di tepian sungai. Iya. Berarti resiko bahayanya adalah banjir. Iya. Yang dekat dengan laut atau dekat dengan tebing. Di tebing itu berarti longsor. Jadi kita harus mengenali dulu bahaya apa yang akan dan mungkin saja bisa terjadi. Lalu kita juga mengenal sistem peringatan dini. Iya. Jadi misalnya kalau di sungai itu kayak kita selalu sosialisasi ke masyarakat bahwasanya banjir bandang itu tidak datang tiba-tiba. Ada beberapa tanda-tandanya seperti air yang mulai mengeruh, ada ranting pohon yang mulai menghanyut. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda yang mestinya kita pahami kalau kita tinggal di dekat atau di bantaran sungai. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki keterampilan dasar. Apalagi Indonesia itu negara yang dilintasi oleh jalur khatulistiwa. Ada 3 lempengan yang memang Indonesia ini semacam laboratorium. Semua jenis bencana itu ada di Indonesia. Sebenarnya Indonesia adalah laboratorium. Nah, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita itu di mana kita berada, sehingga kemampuannya harus disesuaikan juga. Lalu kita juga punya rencana antisipasi, bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat atau juga dengan kelompok masyarakat. Yang kelima mungkin mengurangi dampaknya melalui ikut kepelatihan atau gemar membaca atau mencari informasi terkait kegiatan-kegiatan sosialisasi. Lalu untuk persiapan, nah ini sebenarnya adalah poin yang urgent, penting, dan sering dilupakan di masyarakat kita khususnya, yaitu adalah namanya tas siaga. Tas siaga. Tas siaga itu sebenarnya adalah tas yang harus dimiliki oleh kita di rumah masing-masing. Tas ini adalah tas yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi surat-surat penting, seperti dokumen kepemilikan harta dan sebagainya. Lalu ada tas ini berfungsi untuk
kita bisa bertahan hidup 3 hari ke depan minimal 3 hari ke depan kita bisa bertahan hidup. Isinya itu dapat berupa surat-suratan, obat-obatan pribadi kita, lalu alat komunikasi. Biasanya itu kita ada radio atau HT. Nah, ada juga alat bantu penerangan seperti lampu. Ketika terjadi banjir atau gempa bumi, biasa kan arus listrik itu terputus. Lalu ada konsumsi yang bisa bertahan sampai 3 hari dan juga yang pasti itu air mineral. Nah, dan pakaian ganti. Mungkin dari saya sih itu upaya dan juga persiapannya kurang lebih seperti itu. Itu adalah persiapan mendasar bagi kita untuk yang namanya kita harus siap siaga. Mungkin seperti itu, Kak. Ya. Kalau selama ini kan kita persiapannya kotak P3K saja di rumah gitu ya Pak ya. Nah benar, ini betul. Ada yang baru lagi nih ya, ada tas siaga tadi ya, yang mungkin tidak semua orang ya, setiap kepala keluarga itu memiliki di rumahnya masing-masing gitu ya Bang ya. Nah mungkin ini seperti apa upaya kedepannya ini, bentuk sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, ayo kita harus punya nih tas siaga tadi. Ya, silakan dari Pak Roni lagi. Iya, bentuk-bentuk persiapan itu ya. Memang kan kalau kita cerita bencana ini, memang negara ini kan belum lama sih sadar bencana. Artinya pasca terjadinya tsunami di Banda Aceh pada tahun 2004. Sebelum-sebelumnya mungkin kita tak pernah terpikir, oh ada rupanya yang kayak gitu kejadian bencana itu. Maka terbitlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kan gitu. 2007. Berarti sampai dengan hari ini, saya pikir baru 15 ya, 15 tahun atau ya, kira-kira itu ya. Belum nyampe ya. Jadi itu memang tahap ini adalah sosialisasi. Gitu. Jadi dalam bentuk-bentuk kesiapsiagaan bencana itu, ini sampai ke tas siaga tadi, bentuknya itu sudah ada. Desa misalnya dibikin desa siaga bencana, diorganisir desa itu. Karena dalam konteks penanganan bencana itu juga bukan hanya menangani aja, tapi juga terkait dengan hal misalnya kearifan lokal gitu. Karena kan nggak mungkin sama nih daerah, apalagi kita ini di Sumatera Utara ya, sukunya ada Batak, ada Padang, ada Minang, ya ada Jawa. Nanti yang biasa dengan karakter-karakter keras, kita datang ke sana yang kena bencana ternyata nggak biasa, itu bisa jadi masalah baru di tempat itu gitu. Jadi kearifan lokal, penanganan secara pelokalan lah istilahnya ya, itu sekarang mesti dibangun gitu. Dari bentuk desa, bentuk kampung siaga bencana, desa tangguh bencana, itu programnya ada, sampai keluarga tangguh bencana. Itulah dia, di dalam keluarga tangguh bencana itulah ada dikenal memang tas siaga bencana gitu. Nah ini memang masih disosialisasikan terus, latihan terus, sampai ada programnya itu sekolah aman bencana. Nah itu dia itu. Yang memang penting sekali, harus ada di Indonesia gitu ya. Dari dini dikenalkan gitu, kesiapsiagaan bencana itu seperti apa gitu. Kalau di Sumatera Utara ini Pak, sudah adakah desa siaga bencana tadi Pak? Udah. Di desa ada. mana saja? Jadi itu? Desa Tangguh Bencana itu kan programnya dari BNPB. Di Kampung Siaga Bencana itu programnya dari Kementerian Sosial. Jadi di Medan ini juga sudah ada yang namanya Kelurahan Tangguh Bencana di tempat-tempat yang memang ancamannya tinggi. Misalnya kelurahan-kelurahan yang berada di bantaran sungai, Sungai Deli kita ini yang memang sewaktu-waktu bisa aja banjir gitu kan. Terus tuh di desa di Serdang. Tapi kalau untuk jumlahnya saya tidak terlalu mengetahui karena program itu ada di dalam pemerintah gitu, di BPBD dan Dinas Sosial daerah masing-masing. Kira itu. Baik, ya jadi memang desa tanggap bencana begitu ya, memang harus ada sih sebenarnya ya Pak ya, karena memang di masing-masing wilayah yang tersebar di Sumatera Utara ini sendiri juga berpotensi memiliki bencana alam begitu ya. Nah apalagi untuk masyarakat kita yang tinggal di pesisir begitu ya, di daerah yang rawan-rawan akan bencana begitu ya. Nah dari Bang Lutfi sendiri ini Bang Lutfi juga inisiator Sanggar Literasi Tembung dan juga Ketua Yayasan Gerakan Peduli Sungai. Nah kalau melihat sungai-sungai kita nih Bang di Kota Medan, ini seperti apa kondisinya sejauh ini Bang? Kalau melihat kondisi sungai kita khususnya yang di Kota Medan,
ini adalah satu clue pembahasan yang akan menuai pro kontra. Secara hakikatnya sebenarnya sungai ini memiliki daerah untuk air itu melintas. Itu yang kita kenal secara bahasa sungainya adalah sempadan. Nah, tapi hari ini banyak sempadan-sempadan, tutupan sempadan itu sudah menjadi tutupan pondasi tempat tinggal oleh masyarakat kita sendiri juga. Gitu. Jadi kita juga pernah melakukan suatu survei dan asesmen bahwasanya di beberapa titik banjir di bantaran sungai, masyarakat sudah tidak khawatir, bahkan itu menjadi hal yang lumrah, gitu. Jadi tidak ada lagi kecemasan, tidak ada rasa takut. Nah, bagi kita yang awam, bagi kita yang tidak mengenal, itu akan beresiko. Boleh kita lihat di berbagai media, gitu kan. Ketika terjadi banjir, mereka malah mandi-mandi, mereka malah salto-salto. Itu bukan hanya di Kota Medan, tapi di beberapa daerah di Indonesia, gitu. Nah, jadi problemnya ini adalah tentang kesenjangan juga. Baik. Sebenarnya kalau kita bahas, mereka sebenarnya tidak mau tinggal di sana, tapi tuntutan kesenjangan itu, ekonomi itu sendiri. Nah, dari situlah maka lahirlah kelompok-kelompok organisasi lokal yang pelokalan hari ini. Itulah turun yang mengedukasi, mengkampanyekan dan menyuarakan sosialisasi bagaimana sebenarnya sih merawat bumi ini, gitu. Karena bicara bencana ini bicara lingkungan juga, gitu. Betul. Tidak seimbangnya ekologi ini inilah memicu salah satu faktornya untuk terjadi bencana. Jadi bicara kondisi sungai hari ini, memang tutupan lahan hijaunya itu sudah berkurang, gitu. Padahal standarnya adalah minimum 30%. Luasan das itu adalah kawasan hijau. Tapi kita bisa lihat bersama bagaimana kondisinya. Seperti itu, Kak Desi. Iya, jadi memang perlu upaya yang benar-benar maksimal begitu ya untuk membuat ekosistem lingkungan kita itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemudian pemahaman dan juga kesadaran masyarakat ini akan pentingnya membangun jiwa kesiapsiagaan tadi begitu ya. Nah, kemudian tindakan apa nih Pak Roni yang dapat kita lakukan dalam meminimalisir risiko ancaman bencana? Ya, untuk diri sendiri itu ya, ada tindakan-tindakan ini diri sendiri, keluarga dan orang lain. Karena pada prinsipnya saya sebagai Taruna Siaga Bencana, kami ini tentang manusianya. Ya, konsep kita menyelamatkan manusia. Ya, bukan kalau Bang Lutfi mungkin lingkungannya, ya memang dari hulunya betul, gitu ya kan. Nah, kalau kita memang disiapkan untuk apabila terjadi bencana, kita nggak pandang itu karena apanya. Tapi memang kita ditugaskan sebagai relawan Tagana. Apabila terjadi bencana, makanya yang disiapkan itu pertama diri sendiri. Mengetahui ya, bisa melakukan perkiraan, kajian, terus itu ilmu penanganan bagi diri sendiri dan keluarga itu memang saya rasa itu harus. Dan kalau bisa seluruh manusia yang ada di Indonesia ini harus tahu itu tentang edukasi kebencanaan. Nah, dari awal dia tahu. Bahkan dia harus tahu melihat, membaca alam seperti Bang Lutfi bilang, datangnya air bah itu, banjir air bah itu pasti ada tanda gitu. Bahkan setiap orang harus tahu itu gitu. Kalau terjadi, saya melakukan apa? Nah, kira-kira seperti itu. Kalau saya terluka, saya melakukan apa? Itu. Kontak yang saya hubungin siapa? Jadi, memang harus semua orang harus punya kesadaran diri sendiri begitu ya. Nah, lalu seperti apa nih Pak sikap kita ketika menghadapi bencana alam itu yang datang secara tiba-tiba? Karena kan banyak masyarakat kita yang mungkin kurang edukasi juga begitu ya, yang panik, kemudian bingung. Nah, seperti apa itu Pak? Ya, sikap kita ya, baik itu misalnya yang telah mendapatkan pengetahuan, yang telah mendapatkan pengetahuan dan juga pelatihan untuk itu. Misalnya harus melapor kemana
Itu yang biasanya yang dilatihkan itu memang prosedur-prosedur gitu. Kalau kamu terkena, kamu kemana gitu. Nah, itu bagi orang yang sudah mengikuti edukasi dan pelatihan. Tapi bagi yang belum ini memang harus kuat jiwanya gitu. Karena dalam bencana itu yang dibutuhkan bukan hanya fisik tapi juga mental harus kuat. Tidak boleh depresi gitu. Dan kita nggak bisa juga membantu nunggu bantuan datang. Makanya kita harus kuat. Kalau cerita kebencanaannya secara nasional, masyarakat harus tangguh. Iya. Tapi sebelum kita menyelamatkan orang lain, apakah kita harus menyelamatkan diri kita terlebih dahulu nih Pak? Iya, itu dia. Jadi dalam relawan sebagai petugas bencana, relawan bencana lah ya. Dalam penyelamatan itu yang pertama diri sendiri, yang kedua keluarga, yang ketiga baru orang lain. Saya misalkan terjadi kejadian bencana yang cukup besar dampaknya terhadap kota ini, mungkin di dekat tempat tinggal saya. Saya asumsikan, saya ikut bantu nggak? Saya padahal petugas bencana loh ini, harus membantu orang yang terkena bencana. Tapi saya kena, dan personil-personil seperti saya mungkin semua kena. Kami bantu nggak? Kan enggak. Ya kan, terus korban yang belum pernah latihan, belum mengetahui, berharap sama siapa yang harus menolongnya? Kalau enggak dirinya sendiri lagi kembali kan gitu. Makanya dibutuhkan persiapan. Makanya saya bilang tadi, bukan hanya dalam desa, ya, dalam kelompok, tapi memang dari rumah juga harus udah menjadi sebuah kebudayaan lah, kesiapsiagaan ini gitu. Budaya tolong menolong itu memang sangat dibutuhkan untuk masyarakat kita. Kita harus kembali memang ke budaya gotong royong itu. Baik, saya ke Bang Lutfi lagi. Bang Lutfi, ini dari relawan sendiri, apa sih upaya-upaya yang sudah dilakukan ini untuk membantu ataupun mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kesiapsiagaan bencana saat ini? Nah, mungkin untuk bicara konteks relawan, kita sudah membangun untuk di Medan sendiri, kita sudah membangun ada namanya konsorsium SMART. Konsorsium SMART ini adalah Sumatera Assessment and Networking. Jadi kita membangun jaringan yang hari ini sudah memiliki keanggotaan di wilayah Sumbagot dari Aceh hingga Sumatera Utara. Nah, di dalamnya itu terdapat berbagai organisasi lokal yang memiliki masing-masing aktivitas. Ada yang perlindungan anak kah, ada yang organisasi konservasi lingkungan, ada kebencanaan, ada yang punya fokusnya masing-masing gitu. Jadi di dalam ini kita sudah melakukan penjaringan berjejaring untuk meminimalisir, sehingga ketika ada terjadi dampak di satu daerah, kita sudah ambil porsinya masing-masing gitu. Semisal terjadi bencana, ketika di hari H ini siapa yang turun? Inilah teman-teman yang fokus, dia yang memiliki tim rescue, maka dia akan turun. Sebelum itu kita akan mengirim TRC misalnya, tim rescue cepat untuk mendata. Nah, setelah itu kan ada rekon rehab gitu. Ada yang namanya program PSP, kalau di kita itu psikososial program. Karena banyak orang yang trauma ketika dengar suara air misalnya banjir bandang. Itu dengar suara air, mereka tuh langsung reaksi tubuhnya langsung gemeter lah, ketakutan. Nah, jadi kita sudah membangun jejaring melalui konsorsium SMART ini. Jadi di konsorsium SMART ini kita mengupgrade kapasitas sesama teman-teman supaya semakin banyak orang yang peduli, semakin banyak orang yang tahu gitu. Jadi kita lakukan rutin gitu, karena di dalamnya itu banyak, ada teman-teman dari Yayasan PKPA itu fokus pada perlindungan anak, ada di Human Initiative, ada Tagana, ada Yayasan Repala dan berbagai teman-teman lainnya gitu, Pusaka Indonesia. Nah, ini semua punya masing-masing kualifikasi gitu, karena di kebencanaan sendiri tidak bisa dia seorang TRC dia melakukan rehab, dia tidak bisa. Semuanya untuk pendampingan anak itu ada yang pegang gitu, sehingga yang dilakukan relawan hari ini adalah memberikan sosialisasi, memberikan pelatihan-pelatihan yang dimiliki masing-masing, sehingga kapasitas di level masyarakat juga semua setara gitu. Karena bencana ini kita
Tidak bisa semata-mata langsung datang ke lokasi. Dengan berjejaring maka kita bisa mempermudah kerja-kerja kemanusiaan, Kak. Mungkin seperti itu. Iya, baik. Dari Pak Roni lagi nih, kalau sejauh ini mungkin simulasi tanggap bencana seperti apa ini Pak yang sudah diberikan kepada masyarakat, Pak? Ya, di tahun lalu kami telah melakukan pelatihan di 8 kelurahan yang berada di jalur air sungai Deli. Iya. Di sana kami latihnya apa sih yang dibutuhkan bagi, karena saya tadi spesifikasinya tadi ke perlindungan sosial, kebutuhan dasar manusia. Yeah. Itu di kami itu. Sesuai dengan yang Bang Lutfi bilang, kelompok ini harus ada spesialisasinya masing-masing. Jadi kebutuhan dasar manusia tadi seperti hunian sementara, ya makan. Yeah. Gitu. Jadi kami tuh melakukan pelatihan-pelatihan dapur umum kepada ibu-ibu di kelurahan, emak-emak ya kan, supaya mereka bisa terlibat, dan kita nggak bisa mengandalkan orang kita yang banyak itu aja, karena dengan banyaknya orang kejadian itu bisa lebih banyak lagi, membutuhkan orang yang lebih banyak lagi. Itu gitu. dia. Memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar itulah yang memang kita butuhkan gitu. Itu sudah kita lakukan 8. Baru saja ini di tanggal 23 kemarin kami melakukan namanya Tagana Masuk Sekolah. Nah, itu di sekolah-sekolah SMP negeri di Kota Medan ini gitu. Jadi ada 10 sekolah kemarin sasarannya. Jadi kami mengedukasi, terus itu melaksanakan simulasi, evakuasi lah, menyelamatkan diri apabila terjadi gempa pada saat proses belajar mengajar. Karena kita tahu di gempa Cianjur kemarin juga ada 142 sekolah itu kalau saya tidak salah data yang saya baca, dan juga ada 10 guru dan 47 orang siswa yang meninggal dunia karena kena runtuhan gempa itu. Nah, itu kalau misalnya dari awal mungkin mereka sudah belajar tentang pengurangan risiko bencana atau mungkin belum, ya itulah namanya pengurangan risiko. Yang seharusnya tadi 10, memang ada juga sih yang tewas, tapi dia jadi 5 orang gitu. Ya pengurangan risiko tadi gitu. Dan mungkin kan orang bukan meninggalnya karena tertimpa, tapi karena mungkin kehabisan darah, ya kan? Karena penanganan pertolongan pertama terhadap luka itu tidak ada yang tahu. Karena apa? Saya bilang begitu dampak sebuah bencana besar, kita mau bawa kemana korban kalau rumah sakit juga orangnya semua kabur, evakuasi kan? Dia mikirin rumahnya, gitu. Contohnya satu lagi nih, gedung ini sudah ada belum prosedur tanggap darurat bencananya? Nah, di tempat kita ini sekarang ditandai dengan kentongan, Pak. Di kentongan ya. Kentongan itulah yang penanda untuk setiap kantor, khususnya RRI ya. Memang kita hadirkan kentongan itu yang menjadi salah satu tanda untuk tanggap bencana. Nah, dalam sebuah gedung ada aturan bangunan gedung untuk norma-norma keselamatan. Jadi saya lihat di sini belum ada memang yang namanya mungkin jalur nanti, evakuasi. Iya, kedepannya ini bisa di dan peringatan dini, rambu titik kumpul gitu. Jadi seperti itu, saya datang ke suatu tempat, saya perhatikan dulu. Ini kalau terjadi di gedung ini, saya larinya kemana? Gitu. Walaupun hanya 2 lantai di sini. Walaupun hanya 2 lantai, tapi norma-norma rambu-rambu keselamatan di tempat kerja itu memang menjadi prioritas. Itulah dasarnya dulu. Kita cerita bencana, ya kita juga harus berada di tempat yang aman bencana. Aman. Baik, luar biasa sekali ini Pak Roni. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis ya. Bang Lutfi dan juga Pak Roni. Mungkin dari Bang Lutfi nih terakhir apa yang ingin disampaikan Bang untuk pembahasan kita di sore ini, silakan. Mungkin untuk banyak masyarakat, hal kecil itu yang dilakukan oleh banyak orang akan memiliki dampak yang besar. Itu baik positif ataupun negatif. Apabila hal negatif, contoh kita membuang satu kemasan plastik dikali berapa penduduk Kota Medan, maka akan menjadi timbulan sampah yang akan menghambat aliran Sungai Deli. Itulah terjadi sempadan sungai, menjadi tutupan sampah, menjadi tertimbun sampah, akhirnya terjadi sedimentasi, dan maka
tinggi muka air pun semakin meningkat dan terjadilah banjir gitu. Maka ayolah upgrade kapasitas, karena tidak hal-hal besar juga yang perlu di-upgrade. Contohnya di bencana, kalau kita masak Indomie hari ini 1-2 bungkus tuh matang, kalau di bencana kita masak sekali 2 dos 1 dos, itu lembek kalau kita tidak pandai. Ayo upgrade pengetahuan khususnya kebencanaan bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang memiliki potensi bencana. Baik Bang Lutfi, dari Pak Roni terakhir Pak, silakan. Ya, Harapannya. dari saya harapannya ada dukungan dari pemerintah dan juga turut serta dalam itu, karena apapun ceritanya kita sendirian juga sebagai komunitas, lembaga, relawan ini kan hanya modal kemauan aja, ya, hanya berkumpul-kumpul, punya ide, ya kan, punya ide, yuk kita buat gitu, swadaya. Nah, jadi dari saya itu, karena kita ini ada di pemerintahan kita ada yang tertinggi, maka dukungan pemerintah lah terutama. Dan ini mesti dikampanyekan pemerintah terus menerus. Dari pusat aturan sudah jelas, maunya sampai di daerah juga punya aturan-aturan daerah gitu, yang mengharuskan misalnya pendidikan aman bencana di tingkat sekolah, mengharuskan pembentukan pengorganisasian pelokalan tim siaga bencana di tingkat kelurahan-kelurahan yang sifatnya juga bukan pemerintah tapi masyarakat yang diorganisir oleh pemerintah, sifatnya kerelawanan. Kira itu peran pemerintah yang harus dikuatkan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Syahroni Nasution sudah hadir di Studio Pro 1 Medan, Koordinator Taruna Siaga Bencana Tagana Medan, sudah bersama kita pendengar dalam dialog kentongan sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bang Lutfi Hakim Fauzi, Ketua Yayasan Gerakan Peduli Sungai GPS, dan beliau juga merupakan inisiator Sanggar Literasi Tebung. Terima kasih Bang Lutfi sudah hadir di Studio Pro 1 Medan memberikan informasi dan juga pencerahan kepada masyarakat kita semuanya ya, terkait pentingnya membangun jiwa kesiapsiagaan di tengah masyarakat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya pendengar, dan harus kami akhiri dulu dialog kentongan tanggap bencana untuk sore hari ini, edisi hari Jumat 25 Agustus 2023 bersama saya Desi Utami. Dan kami masih terus hadir dengan rangkaian informasi menarik lainnya.